hasilkan 120 miliar per hari. Berikut fakta mencengangkan tambang emas terbesar dunia PT Freeport Indonesia. Tahukah kamu di mana lokasi tambang emas terbesar di dunia saat ini? Jawabannya ada di Indonesia, tepatnya berada di Kabupaten Timika, Papua, yaitu PT Freeport Indonesia. Lokasi tambang emas terbesar di dunia, yakni Grasberg saat ini dikelola oleh PT Freeport Indonesia, yang terafiliasi dengan Freeport-McMoRan. Cerita lama yang terus menjadi perbincangan adalah soal bagi persen Freeport dalam mengeruk kekayaan Indonesia. Banyak fakta menarik dan tersembunyi tentang PT Freeport Indonesia yang belum banyak orang ketahui yang saat ini menjadi salah satu tambang emas terbesar di dunia. Berikut ini adalah beberapa fakta tambang terbesar di dunia PT Freeport Indonesia. 1. Sejarah Freeport. PT Freeport Indonesia mulai menambang di Kabupaten Mimika, Papua sejak April tahun 1967. Selama 55 tahun, sudah lebih 140 triliun rupiah investasi dibenamkan di pertambangan tersebut. Di antaranya membangun infrastruktur berupa jalan raya, pelabuhan, bandara, kota mandiri, PLT, tambang bawah tanah, hingga pabrik pengolahan. PT Freeport Indonesia menjadi bagian holding BUMN. Sahamnya yang dimiliki oleh PT Indonesia Asahan Inalum serta Freeport-McMoRan yang berasal dari Amerika. Meskipun berada di Indonesia, awalnya mayoritas kepemilikan tambang emas ini berada di tangan perusahaan tambang asal Amerika tersebut. Produksi pertama tambang dilakukan 50 tahun silam. Eksplorasi cadangan tembaga dan emas mencapai puncaknya pada tahun 2021 di tambang Grasberg dengan kapasitas produksi hingga mencapai 238.000 ton per harinya. Tidak hanya kaya akan emas, tambang Freeport ini juga mengandung tembaga dan perak. 2. Luas area dan jumlah pekerja. Freeport-McMoRan memiliki sejumlah tambang selain di Indonesia, khusus yang berada di Timika, Papua. Tambang tersebut paling tersohor dengan nama tambang Grasberg, yaitu tambang modern dengan sistem kontrol satu titik ini. Mampu mengawal area tambang seluas 10.000 hektar, dengan wilayah pendukung seluas 202.000 hektar, termasuk pelabuhan Amamapare di hilir Timika. Data pada tahun 2015 pekerja tambang Freeport di Timika, Papua mencapai 12.000 orang, sekarang mungkin sudah ada sekitar puluhan ribu pekerja. Dengan pekerja sebanyak itu, bisa dibayangkan bagaimana jumlah produksi dari tambang tersebut. 3. Tambang terbesar di dunia. Tambang Grasberg adalah tambang emas yang terbesar di dunia dan tambang tembaga ketiga terbesar di dunia. Jadi tidak heran perusahaan Freeport-McMoRan ini terus bersikeras untuk memperpanjang renegosiasi kontrak dengan pemerintah Indonesia. Cadangan tambang yang sedang digarap PT Freeport Indonesia di Papua mencapai 2,27 miliar ton biji yang terdiri dari 1,02% gram per ton tembaga, 0,83 gram per ton emas, 4,32 gram per ton perak. Sedangkan berdasarkan data Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (SDM), dari cadangan tersebut, produksinya mencapai 105,9 ton biji per tahun. Dengan umur tambang 23,5 tahun, Freeport juga memproduksi molibdenum dan rahanium, sebuah hasil samping dari proses biji tembaga. Maka sangat wajar jika Freeport-McMoRan menganggap tambang di Mimika, Papua adalah surga penghasil duit. 4. Tidak diolah di dalam negeri. Sudah puluhan tahun Freeport mengeruk emas dan mineral lainnya dari perut bumi Timika, Papua. Namun ternyata hasil tambang tersebut tidak diolah di Indonesia, melainkan diekspor dalam bentuk konsentrat. Hal ini membuat penerimaan negara tidak optimal. Karena itu, pemerintah sadar dan bertindak tegas dengan melarang ekspor mineral mentah melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara, yang mewajibkan perusahaan tambang untuk membangun smelter, pengolahan bahan mentah tambang,
menjadi bahan jadi. Membuat Freeport berencana membangun smelter dengan kapasitas 5 juta ton per tahun senilai 23 miliar USD. 5. Saham Freeport dibeli oleh PT Inalum. Perusahaan ini awalnya milik asing, tetapi kini sudah beralih ke PT Inalum, yang telah berhasil membayar 385 miliar USD kepada Freeport McMoran dan Rio Tinto untuk membeli sebagian saham FCX dan hak partisipasi Rio Tinto di PT Freeport Indonesia, sehingga kepemilikan Inalum meningkat yang dulunya hanya 9,36% kini menjadi 51,23%, yang terdiri dari 41,23% untuk Inalum dan 10% untuk pemerintah daerah Papua. Jika sudah mendapatkan keuntungan seperti ini, tentu perlu dijaga dengan sebaik-baiknya. PT Freeport Indonesia pun mengalokasikan dana sebesar 17,3 miliar USD untuk mengembangkan penambangan bawah tanah sebesar 15 miliar USD dan pembangunan smelter 23 miliar USD. Itulah beberapa informasi mengenai fakta-fakta PT Freeport Indonesia, salah satu tambang emas terbesar di dunia. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua. Untuk konten selanjutnya, kalian ingin aku bahas apa lagi? Silahkan tulis di komentar ya.